Senyeres, Johnny, my friend. Wih, anti sosial club. Lu udah makin gaul karena mobil yang kita mau review tuh anak muda banget. Kenapa? Temanya. Karena anti mainstream. Antik. Ya? Jadi ini salah satu mobil yang dipunyain juga sama Gofar Hilman. Dia punya Toyota Succeed. Lu tau gak warna apa punya dia? Putih juga kan? Biru sekarang. Oh, biru. Saya inget gue ya, gue lupa ya karena gue nggak nonton vlognya juga. Kemarin dia datang ke tempat lu ya di Gudang Jus. Iya. Ngapain dia? Ngisi acara aja. Acara apa? Acara dari brand bir sih sebenarnya. Kok lu nggak pernah ajak gue sih ke acara lu? Lu kan nggak doyan bir kan? Oh enggak sih. Nggak doyan kan? Gue doyan air putih aja. Oh, air putih. Oke, jadi ini adalah Toyota Succeed yang memang kalau dikenalnya lebih banyak ke Toyota Probox. Ya, jadi kalau misalkan kita ngelihat perbedaan Succeed sama Probox yang paling jelas itu panjangnya itu beda sedikit. Jadi kalau Toyota Succeed lebih panjang dan ada beberapa spek yang memang lebih lengkap di Toyota Succeed. Contohnya kayak retract dalam, udah gitu dia punya interior ada beberapa perbedaan yang nanti akan kita review. Oke. Lalu sebelum kita bahas lebih lanjut, nih lu lihat nih. Jadi mobil ini sebenarnya diperuntukkan untuk bawa barang, Jo. Lebar banget, tingginya panjang banget ya? Iya, pintunya juga panjang banget. Terus lu lihat nih, dia punya bagasi, ini luas banget. Coba Jo, tolong dia angkat, tarik situ Jo. Dan begitu ininya diangkat, sebentar, kita angkat dulu. Itunya mesti dimajuin deh, sorry. Nah, ini kalau kita... Oh, dia bisa rata lagi ya? Iya. Oh, ditarik dulu ya? Iya, nah. Cuman karena ininya ada aksesoris, jadi dia nggak bisa bener-bener rata. Oh, karena ini custom ya? Iya. Kayaknya bisa deh, coba Jo. Harusnya bisa nih, bisa. cuman ininya nggak bisa mentok. Jadi sayang, patah kayunya, John. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen misalkan kayak punya usaha online, terus nggak kepingin apa namanya Jo, kelihatan mainstream, udah gitu lo pengen branding usaha online lo nih, misalkan lo taruh di sini kayak contohnya adek gue misalkan punya brownies bisnis, taruh brownies bisnis, terus lo buat kirim-kirim barang kan culture banget John pakai ini mobil John. Iya. Apalagi kalau udah dipakai artis-artis ya. Iya, kayak udah dipakai Gopal, pinter juga lo ya. Nilai marketingnya udah mulai tinggi ya. Tapi untuk perawatan sendiri mobil ini juga cukup mudah perawatannya karena mesinnya hampir sama kayak Toyota Yaris 1SZ FE. Iya, dan maticnya juga masih sama kayak Toyota Vios yang masih zaman dulu. Jadi itu dia. Cuman yang paling susah John ketika lu ngerawat mobil ini tau nggak apa? Headlampnya nih lu lihat Jo. Ini masih banget kan? Karena ini baru Jo. Oh, ini baru ganti? Baru ganti, dan ini harganya lumayan, hampir 20 juta kiri kanan. Di Indo kan nggak ada yang jual, karena kan mobil ini masuk ke Indonesia secara CBU, betul. Jadi tahun 2003 itu mobil ini satu generasi sama ya Toyota Is, Toyota Celica yang kemarin di-review si Kenny. Nah, ini salah satu cikal bakalnya. Cuman memang tadinya ini tuh mau dimasukin untuk sebagai Innova. Cuman nggak jadi. Iya, karena mungkin satu dan dua hal. Kalau di Jepang kan cocok karena dia punya dimensi lebar tuh lebih kecil daripada di Innova. Tapi kalau di sini kan nggak cocok. Iya, orang sini kan demennya yang 3 baris. Bangku belakang pokoknya baris ketiga lebih nyaman. Sebanyak-banyaknya muat orang deh. Nah, kayak lu kan anak lu pengen 3 ya kan, nah, mobilnya cocok. Amin. Iya, harus punya banyak anak John. Banyak anak banyak rezeki. Tapi sekarang ini banyak anak banyak pengeluaran nih. Kayak Om Dimas saya pusing sampai demam, anaknya 2. Sakit-sakitan, kadang-kadang kepikiran ya. Kenapa sih Om? Lu kepikiran terus? Coba dong curhat dong sekali-kali gitu. Oke, jadi buka dulu Jo, tolong Jo, mesinnya Jo. Nih, kita lihat mesinnya. Secara garis besar, mesinnya tuh hampir sama sekali sama si Toyota Yaris. Tuh. Very terlalu irit. Jadi ini mesin tenaganya cukup enak dan juga dia punya
perawatan juga cukup mudah. Jadi kalau misalkan orang-orang yang pakai mesin kayak gini, Jo, sampai mogok, itu berarti dia kebangetan. Berarti dia nggak, mungkin ganti olinya nggak pernah, dan lain-lain, jadi ya. Sebenarnya kalau Succeed sama Probox tuh berarti semua modelnya sama? Basically sebenarnya semua sama, hanya ada beberapa versi aja kayak pelengkap-pelengkapnya aja yang berbeda. Pelengkap-pelengkap. Iya. Udah gitu yang bikin mobil ini makin culture lagi, velgnya, Jo, lihat, Jo. Ini pakai Breed original. Breed itu salah satu velg bawaan dari aftermarket dari Spanyol. Ini modelnya tuh rally spec. Jadi ini ring 15, lebar 7, offsetnya 38. Jadi kalau misalkan lo pakai velg ini, lo langsung culture banget ya. Kemarin waktu pakai T37 replika 17 di foto kurang cocok ya? Kurang. Iya, begitu pakai ini jatuhnya dia lebih culture lagi, apalagi dia punya ini kan harusnya warnanya nggak begini nih. Ini kita hitamin doff biar sewarna sama pelek sama bannya, Jon. Jadi nggak ada lagi warna lain selain hitam sama putih, Jon. Cakep sih, Jon. Lo mau nggak Innova lo gue tuker ini? Nggak mau sih, Jon. Kenapa? Tetap. Kenapa? Muat lebih banyak ya? Muat lebih banyak. Iya, bukan karena mobilnya jelek ya? Aduh, bukan. Copot lagi, Jon. Kalau dibilang klasik sih, menurut gua ya lu jarang ada gitu loh. Iya, itu dia yang gue bilang. Ketika lo beli mobil ini untuk nge-brandingin, misalkan gini nih, tuh. Sorry, lu taruh euro gini. Kan orang jadi tahu gitu kan. Iya, nah, iya kayak misalkan lu dagang bakmi Bang Jomek ya kan. Nah, atau bakmi ya kan. Apa tuh? Hah? Artinya kepanjangannya dong. Jilat Jomek. Oh, iya. Lu jangan salah, Jo. Nggak boleh keras. Terus udah gitu dia punya handle nih tuh, nggak kayak mobil murah kan? Mungkin ini kalau gue beli mungkin pas mobil ketiga kali ya. Iya, terus lo bisa pasang roof rack lagi. Iya, ya kan? paling masuk museum sih, John. Dia punya talang air juga cakep, modelnya nih asli bawaannya nih. Ini terus yang lebih lucu lagi, John, yang lebih bikin culture banget tuh, lo lihat nih. Dia punya karpet, John. Oh, ini karpetnya ori juga? Karpetnya dia pesen langsung dari Jepang orang sebelumnya nih. Ini karpetnya model checkmate, jadi kayak model catur gitu, jadi lebih culture gitu kan. Sudah gitu dia punya speaker depan, ini kan nggak ada tempat speaker. Cuman kalau orang misalkan males bikin speaker lagi di sini kan pasti bikin di sini, jelek dong. Iya, jelek. Sayang ininya kan pasti kebuang. Jadi dia bikin di sini dudukan speaker two way-nya. Oh, udah. Iya, dan audionya juga udah cukup membantu banget. Jadi udah dilengkapi dengan prosesor, power, subwoofer di belakang. Ntar kita lihat lagi sekali lagi, Twitternya ada di sebelah sini dan audionya cukup enak. Cocok ya kalau si Om Ben yang pakai ya? Cocok dong. Cocok. Udah gitu ada sesuai sama umur. Joknya VF bangsat. Bangsat kamu, Jo. Nih, John, peletakan subwoofer ada di sebelah sini. Tuh, nggak kelihatan kan di sebelah situ tuh? Iya, dia sini, pas banget ukurannya. Iya, tuh ukurannya pas. Jadi lo tetap tidak mengganggu kinerja lo bawa barang. Kayak misalkan lo mau bikin buat skidi papap di belakang kan bisa. Iya, ini buat Om Dim cocok banget nih, cari sensasi baru ya. Iya, skidi papap di dalam kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kacanya gelap, Bos. Iya, yuk sekalian kita nyobain mobil yuk. Oke, kita udah di dalam mobil si Toyota Succeed. Nih, dari setirnya juga udah culture ya. Nardi Torino, dan ini Nardi yang model deep corn. Jadi kayunya tuh kelihatannya tuh jadi klasik itu dapet. Pakai pelek braid, setir Nardi, ada ini. Dan ini nggak main-main, Jo. Ini sekitar 15 jutaan. Kalau lu pesen dari ini, Jepang. Iya, Probostal punya nih. Jadi ini salah satu aftermarket bikinan orang Jepang yang bikin aksesoris khusus mobil Toyota Probox sama Succeed di sana. Contohnya ini sama itu tuh, handle-handlenya kayu. Oh, handle juga kayu. Iya, lucu kan karena di sini nggak ada lubangnya, di sini nggak dibikin tuh. Dia jadi ada tiga-tiganya. Ini mah gue beli di IKEA juga bisa, John. Nggak bisa, John. Kan settingannya beda, John. Nah, gila ya. Ini jatuhnya sebenarnya semi restorasi atau full restorasi? Jadi memang dibikinnya itu lebih ke arah modern klasik dan juga direstorasi mobilnya. Direstorasi. Iya. Ya, kita cobain yuk.
AC Terus juga yang lucu tuh. Jadi kayak misalkan lo pengen terima order nih, lo masih ketik-ketiknya di sini nih. Karena zaman 2003 kan belum ada yang namanya ketik-ketik di handphone kan. Jadi lo di sini buat naro mempet. Terus di sini ada buat naro kartu dan di sini ada buat naro bolpen tuh. Gila, dia dipikirinnya sedemikian rupa ya? Iya, jadi kalau lo mau taruh kentang, taruh aja di sini. Terus dia punya cup holder, ini bisa ditahan juga tuh. Oh. Jadi misalkan lo takut Coca-Cola lo tumpah kan? Tahan, dia ada tahan. Terus dia ada brankas lagi di sini yang bisa dikunci. Kompartemen situ juga gede tuh. Kepala lo masuk ya, Jo? Enggak masuk, Jo. Oke, kita cobain bawa mobil ini. Tuh, tarikannya enak kayak Yaris ya, stop and go-nya ya. Lo pernah punya Yaris kan? Enggak pernah. Nggak pernah. Cuman yang lucu ketika lo bawa mobil ini, dia nggak ada angka untuk menunjukkan RPM lo berapa. Oh iya, cuma satu doang ya? Iya, di sini. Jadi cuma penunjuk untuk speed lo berapa. Jadi mungkin kalau lo tambah takometer di sini lucu. Cuman kan karena adanya audio di sini Twitter, ntar pasti suaranya terhalang. Ini tulisan-tulisannya masih Jepang. Berarti Twitter ini juga dibolongin dong, jatuhnya? Enggak, kan memang udah ada rumahnya. Udah ada rumahnya. Iya. Oh. Tingginya dia juga cukup pendek tuh, lihat. 1525 mm. Dan kalau misalkan yang 4-wheel drive dia beda 5 mili. Beda 5 mili. Iya. Ternyata ada yang 4-wheel drive juga, John. Cuman nggak masuk ke Indo. Sayang ya. Kalau ini yang tarikan depan nih. Larinya enak masih ya? Masih oke lah ini. Untuk lu berasa di depan mobil ini tuh kayaknya tuh mobilnya pendek ya? Pendek. Tapi begitu di dalam masih lega cukup lega juga. Okay. Dengar lagu 90s kayak gini kan, ininya kayu, lu bisa taruh bir di sini. Sayangnya dia nggak ada kulkasnya. Oke lah, kalau old skill, kalau lu demen nyari yang antik, unik. Iya, karena kan setiap orang itu preferensi beli mobilnya tuh seleranya beda-beda. Beda. Makanya ada tim Pajero, tim Fortuner, ya kan? Ada yang suka tim Pajero, tim Fortuner. Ada yang suka mobil bikinan Eropa, walaupun mobil itu udah tua nyusahin, tapi orang tetap beli Eropa. Ada yang demen beli mobil yang kayak gini, anti mainstream, ya kan? Jadi makanya tergantung lu arahnya kemana kalau lu demen. Karena kan gini, lu dengan misalkan ini Probox tahun 2003, tapi lu bisa dapat mobil yang tahun lebih muda. Cuman mungkin kan mobil itu banyak di pasaran. Banyak. Orang kan nggak demen, gitu lah. Ada kan kayak lo beli jam, ada yang demennya yang orang nggak banyak pakai. Tapi ada juga orang yang demennya, udahlah gue pakai yang biasa-biasa aja yang orang pasaran. tahu gitu loh. Iya, yang penting orang tuh tahu mobil gue ini atau enggak barang gue ini gitu. Kurang lebihnya buat jalan-jalan sore masih keren juga ya. Keren, John. Mirip lah jatuhnya kalau lu kayak beli N1 yang emang jarang ada, cuman beli versi klasiknya. N1 itu kan salah satu mobil yang anti mainstream juga, dimasukin ke Indonesia nggak terlalu banyak. Kalau ini mungkin dulu 2003 masih banyak, cuman yang mempertahankan kondisinya masih kayak begini juga udah jarang. Udah jarang. Iya. Gitu, John. Terima kasih semua yang sudah menonton, dan buat teman-teman yang berminat bisa hubungin gue, Kenny atau Andre. Iya, atau Mbak Rivi atau Jomek juga boleh. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye.